Shalom, dorongan-dorongan yang berkesan di dalam Yesus. Yesus yang maha baik bisa memberi kita mimpi-mimpi yang sangat berarti dan penuh dengan urapan. Mintalah dan sambutlah mimpi-mimpi itu dari Yesus. Dorongan dan petunjuk di mana Yesus peduli, memimpin, dan mau kita berhasil dalam kelimpahan dan pengharapan. Yohanes 21, 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dorongan untuk taat kepada pimpinan firman iman Yesus. Lukas 5 ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ini dorongan yang istimewa. Yehezkiel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Terima kasih Bapa Surgawi karena Yesus selalu menyertai kami. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Dalam nama yang termulia, nama yang teragung, nama yang terindah, sembuh, sembuh, sembuh. Terus memuji dan menyembah nama yang tertinggi, sampai kemuliaan dan keperkasaan Yesus bersinar atas personalitas kamu. Jangan biarkan hatimu kosong, setengah kosong atau sedikit kosong. Mintalah Roh Kudus untuk mengisi hatimu dengan segala kebaikan, kemurahan, dan tujuan Yesus. Dalam nama yang termulia, nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah berkat-berkat yang berarti, berkesan, berbahagia bagimu. Sukacita dan damai sejahtera Yesus membuat segala berkat berarti. Kekuatan Yesus adalah milik kita. Roh Kudus, kuduskanlah kami dengan firman iman Yesus dalam nama yang terindah,
kita melihat kemenangan yang mengalir dari Yesus untuk hidup kita. Pujian penyembahan untuk Yesus bisa berbuah nubuat untuk kemajuan kita. Kita bisa pulih dari keadaan yang sukar dengan cepat karena persekutuan kita dengan Yesus indah. Yesus memberi yang terbaik. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita bangkit menjadi sadar Yesus adalah yang tertinggi, yang termulia, yang terindah, yang teragung. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita bangkit dan menikmati persekutuan dengan Yesus. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita bangkit karena wahyu tentang Yesus menjadi nyata. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita bangkit karena pengertian akan tujuan-tujuan Yesus. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita bangkit karena kita tahu Yesus menyatakan dirinya. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita bangkit karena Yesus menegur kita. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita bangkit karena Yesus menjangkau kita. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita percaya walaupun kita belum melihat. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita percaya Yesus menyertai kita. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita percaya pelayanan para malaikat-malaikat Yesus kepada kita. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita percaya kesaksian-kesaksian yang heran. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita mengetahui Yesus adalah pengharapan kita yang benar dan abadi. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita mengetahui Yesus memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita mengetahui Yesus adalah yang Maha Kuasa. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita berkobar-kobar dan bersukacita abadi. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita berkobar-kobar sambil melihat kebesaran Yesus. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita berkobar-kobar sambil melihat rancangan Yesus. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita berkobar-kobar walau apapun terjadi. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita berkobar-kobar dalam perjalanan hidup kita. Ini suatu dorongan yang kuat. 1 Yohanes 2:25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kita mengucap syukur sambil memberitakan Yesus. Kita mendisiplinkan diri dengan merendahkan diri di dalam Yesus. Bahasa kita adalah bahasa kerajaan Roh Kudus, bahasa kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Sebenarnya
kita tidak pernah meninggalkan hadirat Yesus. Buatlah ucapan-ucapan yang membuat kita menjadi kenyang di dalam Yesus. Musim-musim hidup haruslah berada di dalam hadirat Yesus. Ada sukacita menerima jamahan di dalam hadirat Yesus. Kita menuju ke dalam kasih karunia Yesus. Haleluya. Tiada buku seperti Alkitab, sangat menolong dan sangat mendorong. Mazmur 119:105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 6:23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Lebih maju dan matang memuji dan menyembah Yesus, sehingga kita menikmati suasana kehadirannya yang lebih besar. Biarlah angin, pujian, dan penyembahan meningkat dan menerobos. Mazmur 18:11. Ia mengendarai keruk lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Strategi pribadi kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Mazmur 16:11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dalam nama Gembala Agung, siapkanlah pengganti-pengganti yang taat, tunduk, turut, rela, setia kepada firman Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Raja Kemuliaan, buatlah kebaktian doa menjadi mata air pujian penyembahan yang gagah perkasa oleh kuasa Roh Kudus. Kita berfokus kepada tujuan-tujuan yang diberikan, ditunjukkan, disediakan, dan dikaruniakan Yesus kepada kita masing-masing. Kasih Yesus yang menyembuhkan segala luka bisa memulihkan kita, bahkan membangkitkan kita menjadi seorang yang manis dan indah. Kasih Yesus yang senantiasa segar bisa melembutkan hati kita supaya kita tahu mendalam di dalam hadirat-Nya. Kasih Yesus yang menaungi kita bisa melindungi kita dari segala mara bahaya. Hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus sangat berharga untuk segala pekerjaan dan hasil-hasil kita. Bila kita terluka, janganlah kita simpan semua itu untuk masa depan atau untuk kegunaan suatu hari nanti. Tiada manfaatnya. Simpanlah hanya janji-janji Yesus dan firman-Nya dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yakobus 1:21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita semua pernah terluka. Memang orang-orang yang paling dekat
dengan kita kadang-kadang yang paling melukai kita. Kasih manusia memang sangat terbatas, maka jangan memandang atau merindukannya. Biarlah kasih Yesus yang semakin besar seperti air terjun melingkupi kita, sehingga segala luka-luka besar akhirnya tidak ternampak, terasa, ataupun teringat lagi. Yang kita ingat hanya pengajaran kasih Yesus, kerendahan hati, menghadapi mereka, dan masih bisa mengampuni tanpa syarat. Mazmur 147 ayat 3, yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kudus supaya kita bisa memuliakan Yesus sepenuhnya, supaya kita siap sedia, supaya kita bertanggung jawab, supaya kita berani, supaya kita berpengharapan, supaya kita berwatak lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama yang termulia, kuduskanlah roh, jiwa, tubuh kami dengan darah Yesus. Kuduskanlah akal budi kami, renungan kami, doa kami, perkataan kami, tempat kami, perasaan kami, keinginan kami, talenta kami, sikap kami, dengan darah Tuhan Yesus Kristus dan firman-Mu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Pujilah Bapa kami yang di sorga. Kami bisa ubah menjadi lebih seperti Yesus karena Roh Kudus sedia menolong kami. Dia menyatakan Yesus, Dia murah hati, Dia berkuasa, Dia menyegarkan kami. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam nama yang teragung ada perlindungan darah Yesus bagi kita semua yang melayani untuk kemuliaan Yesus. Bila kita memakai iman kita yang teruji dan disiplin dalam kesengsaraan, maka mujizat-mujizat yang besar dari Roh Kudus akan terjadi. Terus bersungguh-sungguh, Yesus tahu membalas, Yesus yang membalas. Urapan yang tinggi dari Roh Kudus mengalir untuk memberi kelegaan rohani kepada kita. Suatu dorongan yang kuat, Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pakailah karunia-karunia yang diberikan Yesus kepada kita
untuk kesejahteraan dunia kita. Yesus membuat perubahan-perubahan besar, maka kita bisa mengalami kemajuan-kemajuan besar. Dorongan-dorongan Roh Kudus membuat kita menjadi serba boleh. Kita perlu membuka hati kita di dalam hadirat Yesus yang Maha Kudus, supaya kita mengetahui keadaan kita dan tujuan kita. Yang sebenarnya di dalam krisis dunia ini, dan menerima ilham Yesus untuk kunci-kunci kemenangan untuk pribadi kita, keluarga kita, dan mereka yang memerlukannya. Kita akan berhasil dan beruntung bila kita semua berakar dan berdasar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera Yesus menemani kita. Dalam pujian penyembahan kepada Yesus, kita menerobos dengan tujuan. Dorongan yang kuat. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dorongan yang kuat. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yesus tidak akan membiarkan kita murung-murung. Dia tidak membiarkan kita goyak di tengah jalan. Dia akan terus dan tetap menjadi gembala kita yang baik. Dia akan terus mendorong kita setiap hari dan setiap waktu. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Seperti dalam pertandingan suatu World Cup, bola ada di kaki kita dan kita mau menjaringkan gol. Ya ampun, tidak semudahnya. Kita perlu cakap, bermain sepak bola itu berkali-kali. Sepertinya kita perlu cakap dalam sesuatu bidang di dalam Roh Kudus. Ya ampun, ada pihak berlawan yang tidak mau kita mendekati tiang-tiang gol mereka. Macam mana ini? Banyak pencegah, penentang, penghalang. Maka kita perlu kuat di dalam Yesus dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bila kita mengatasi mereka, ya ampun, masih ada penjaga gol yang coba menakutkan kita. Janganlah takut, karena Yesus ada di pihak kita, menyokong kita dan menyertai hidup kita. Kita pasti menang.
Semakin kita mendorong, menolong, dan menyokong satu sama lain, kita akan menjadi semakin maju jaya. Bersukacita, senyum, semangat karena Yesus. Jangan karena perasaan, tetapi karena Yesus, sumber pengharapan kita. Karena imannya, karena kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah, hancurkan suasana murung kesedihan, capek di hati, pikiran, dan tubuh dalam nama Yesus. Marilah kita lebih bersukacita, jangan sedih-sedih lagi. Yesus sedang bekerja dalam keadaan-keadaan kita. Kita bisa percaya semua akan menjadi baik dan istimewa pada waktunya. Sukacita Yesus bisa meningkat kepada peringkat-peringkat yang baru dan besar. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dalam nama yang tertinggi, nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersyukur, memuji, dan menyembah untuk kemuliaan-Nya. Biarlah hasil-hasil dari Yesus melimpah seperti air terjun yang segar. Sukacita Yesus telah menjadi kekuatan, pengharapan, perlindungan, kesehatan, semangat, dorongan, aksi kita. Mazmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Yesus memberi damai sejahtera yang sempurna. Pandanglah dan bersandarlah kepadanya. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Hargailah, hormatilah, dan layanilah pengalaman yang diberikan Roh Kudus, karena semuanya akan makin membesar dan berulang lagi. Sedang kita bangkit menyembah Yesus dengan suara keberanian, dengan suara sorak-sorai, dengan suara kemenangan iman, dengan suara wibawa, segala suara-suara yang lain ditenggelamkan.